Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita boleh bertemu lagi di hari yang sungguh indah ini. Dan saya berharap semua memiliki sukacita, semua memiliki kehausan dan kelaparan untuk kita boleh mendengar apa yang Tuhan Yesus mau berikan melalui firman-Nya nanti. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih atas segala anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur atas lawatan-Mu yang senantiasa menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan, bahkan kami boleh dihiburkan karena firman Tuhan yang hidup. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu rindu pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu dan juga bagi semua pendengar yang terkasih dan juga jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membuka hati, menerima taburan daripada firman Tuhan. Yang percaya dan siap diberkati mengatakan, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sore hari ini tema khotbahnya adalah 7 kebiasaan yang baik di dalam Tuhan. Seringkali kita tahu apa itu yang baik, apa yang berkenan di mata Tuhan, tetapi kita kadang lupa apa aja ya yang boleh itu menjadi berkat dan kebiasaan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Dan 7 kebiasaan yang baik itu, terlebih dahulu kita akan membahas apa definisi daripada kebiasaan itu. Arti dari kata kebiasaan itu. Yang pertama, kebiasaan adalah pola perilaku yang sering dilakukan tanpa disadari dan dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali. Dan hal ini bisa sesuatu yang positif dan bisa sesuatu yang negatif. Ya. Tetapi pada sore hari ini yang kita akan pelajari adalah kebiasaan yang berkenan bagi Tuhan. Ya. Yang kedua, apa arti kehidupan sebagai anak Tuhan? Kehidupan sebagai anak Tuhan adalah tidak lagi mencari kepuasan melalui gaya hidup yang penuh dosa, tetapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan atas kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, hidup yang kita miliki adalah hidup yang dikuduskan, walaupun belum sempurna, tetapi sepenuhnya kita mau berserah kepadanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda pendengar yang setia, kita akan pelajari apa 7 hal kebiasaan yang baik itu. Yang pertama adalah kebiasaan berdoa. Ya, mari kita baca di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 37. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Amin. Ya, kita juga bisa baca lanjut di dalam Lukas 4 ayat 42 dan 43. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Luar biasa yang terkasih. Ya, lihat jawaban daripada Yesus tadi. Ya, orang banyak tetap mencari dia. Tetapi apa jawabannya? Ya, pada waktu dia masih berdoa, pada waktu dia mau bersekutu dengan Bapaknya, ya, dan dia menjawab apa
dikatakan kepada muridnya, ayo kita pergi ke tempat lain. Ya, karena Yesus masih mempunyai tugas di mana banyak orang yang perlu untuk ditolong atau dikuatkan. Yang terkasih, sebelum saya mengambil satu definisi tentang 7 kebiasaan yang Tuhan berkenan ini adalah sangat baik, yaitu saya menemukan di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu pendengar setia yang terkasih, pada waktu bangun pagi kita mengucapkan di Mazmur 143 ayat 10 ini. Kita mohon kepada Tuhan, ajarlah aku pada hari ini ya Bapa, untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi seluruh hari itu kita melakukan atas kehendak Bapa, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Karena kalau kita mohon kepada Tuhan akan Roh-Nya yang dahsyat itu menguasai, menuntun, memimpin kita akan seluruh hari itu, maka perjalanan hidup kita justru penuh dengan kekuatan dan kedamaian. Ya, ingatlah bahwa kita ini domba-domba yang dikelilingi oleh serigala. Oleh karena itu, melalui Mazmur 143:10 ini, saya boleh mencernakan melalui apa aja, ya, kebiasaan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dan inilah sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami. Dan pengalaman yang pertama, ya toh kalau kita tadi katakan, ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu. Berarti ada apa? Ada persekutuan pribadi. Lah, persekutuan pribadi itu apa? Yaitu doa. Ya, yang terkasih, Yesus aja berdoa kepada Bapaknya. Ya, doa adalah yang sangat amat penting bagi kehidupan seorang anak Tuhan. Ya, sedemikian rupa kita tidak bisa mengandalkan kedudukan kita, karier kita, duit kita, posisi kita, sekalipun kita orang nomor 1 di dunia ini, tetapi kita tetap butuh campur tangan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ya, marilah kita menjadi anak Tuhan yang mau hidup saleh, mau hidup benar di mata Tuhan, dan juga menjadi satu kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Itu adalah kebiasaan yang pertama, adalah kebiasaan untuk mau selalu berdoa. Ya, yang kedua, kebiasaan yang baik yaitu hidup dan percaya serta beriman. Sebagai anak Tuhan, hidup dengan percaya dan beriman. Jangan sampai kita ini sudah berani untuk menerima baptisan, tetapi kita tidak percaya kepada Tuhan kita. Ya, mari kita baca di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga, dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Ya, luar biasa. Tuhan itu sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya. Ya, Dia berkuasa untuk segala sesuatu. Lah, kalau kita ini menjadi anak Tuhan, kita tidak mau menempel, tidak mau memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, sia-sia kekristenan kita. Ya, sedemikian rupa. Ini adalah sebuah dasar yang teguh. Kita percaya kepada Bapa kita yang luar biasa, karena Dia yang pegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Ada amin? Haleluya. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka sia-sialah perjalanan hidup kita selama di bumi ini. Ya, karena orang begitu lalai untuk mau bersekutu dengan Bapaknya, untuk bersekutu dengan Tuhan, padahal segala sesuatu kehidupan kita, Dia yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Ayo baca di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meneruskan jalanmu. Amin yang terkasih. Apakah ayat firman ini termeterai di dalam hati kita? Termeterai di dalam pikiran kita, di dalam segala perkara. Libatkan Tuhan untuk mengambil segala keputusan. Dan itu seringkali kita lengah yang terkasih. Why? Kenapa? Karena jebakan, karena tipu daya daripada dunia yang begitu glamur. Itu menyeret anak-anak Tuhan. Sehingga tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tidak berfokus apa yang Tuhan mau, tetapi jerat daripada si jahat yang melenakan kehidupan anak-anak Tuhan. Dan pada satu saat, apapun kalau keburukan, sesuatu yang jelek terjadi, kita menjadi panik. Kenapa? Karena kita sudah keluar daripada jalur Tuhan. Oleh karena itu saya menghimbau melalui doa-doamu, ya, kita memiliki satu hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Dan itulah yang akan mengendalikan kemana langkah kaki kita berjalan. Kita berjalan di dalam jalan yang firman Tuhan katakan, ataukah kita berjalan dengan apa yang dunia berikan. Ingatlah, kalau Anda sebagai pembaca firman Tuhan yang setia, mengasihi surat cintanya Tuhan, Anda akan tahu bahwa persahabatan dengan dunia justru menjadi permusuhan dengan Allah. Ya, ayo. Mungkin ada yang dari kita sudah keluar daripada jalan Tuhan, mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan, mungkin kita sudah terjebak dengan segala aneka ragam, ya, daripada tipu daya dunia. Waktunya kita kembali yang terkasih. Waktunya kita kembali. Karena Tuhan menghendaki saudara dan saya diselamatkan. Bukan menjadi anak Tuhan yang terhilang. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang terhilang, sungguh sakit nanti. Dan harus balik sendiri. Pulang sendiri. Kalau dirham yang hilang, dicari. Domba yang hilang, dicari. Tapi kalau anak yang hilang, tidak ada jalan lain. Balik pulang sendiri. Itu loh. Why? Kenapa? Karena Tuhan mendidik karakter kita supaya kita memiliki karakter yang rendah hati. Berani mengaku salah. Bukan lari dari kesalahan. Bahkan mencari kambing hitam. Itu yang banyak terjadi. Ya, tetapi sebagai anak Tuhan yang baik, beranilah untuk kita mengaku salah dan kembali kepada Tuhan. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kalau kita sudah menyakiti orang lain, mari. Ya, karena kadang-kadang kita itu nggak ngeh atau tanpa sadar kita sudah menyakiti orang lain. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Kalau kita mengakui adanya Tuhan, berarti kita juga mengakui akan firman Tuhan yang ya dan amin. Haleluya. Ya, kebiasaan yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Ayo kita baca Mazmur 63 ayat 7 dan 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak. Haleluya. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa Tuhan begitu baik. Ya, kalau Anda merenungkan akan firman Tuhan, membaca, menghayatinya, dan melakukannya, sungguh luar biasa. Ya, merenungkannya sepanjang malam. Ya, sedemikian rupa. Dan kita juga melihat di dalam Mazmur 119 ayat 133, di situ dikatakan, teguhkanlah langkahku karena janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Ya, jadi merenungkan firman Tuhan membuat kita teguh dan terhindar dari segala kejahatan. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih bertanya kepada diri sendiri, ya, apa yang aku lakukan pada waktu aku seorang diri? Pada waktu Anda seorang diri di kamar atau apa aja, ya, apa yang saudara lakukan? Atau sebelum tidur malam, atau kebiasaan kita, yaitu untuk senantiasa sebelum tidur kita langsung buka TV dan mulai menonton hal-hal movie-movie
atau film-film yang negatif, yang tidak baik, sehingga di dalam tidur malam dan sampai besok pagi itu, apapun yang terjadi di dalam tubuh jiwa roh kita itu, ada sesuatu yang kurang beres, ya, karena bukan diisi dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi kalau sepanjang kawal malam Anda sebelum tidur Anda membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu damai sejahtera di dalam hati kita, sampai besok pagi pun kita akan mengalami damai sukacita Allah. Amin. Ya, ayo kita praktek yang terkasih. Ya, luar biasa. Dan kebiasaan yang keempat adalah mentaati perintah Tuhan. Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Luar biasa bukan firman ini? Ya, oleh karena itu mari saya menghimbau sebagai seorang anak Tuhan, taatilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdirilah teguh dengan apa yang difirmankannya. Ya, lakukanlah, karena kita hidup di dunia ini hanya sesaat yang terkasih. Dan dikelilingi lagi oleh serigala-serigala. Di manakah perlindungan Anda dan saya? Ya, apabila kita sibuk, ya memang sibuk. Tetapi kalau kesibukan, ditambah lagi kesibukan, ditambah lagi kesibukan, sibuk, tidak ada waktu untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi kita bersekutu dengan Tuhan. Maka ada sesuatu nanti yang terjadi. Bukan satu ancaman, tapi bukan. Itu yang akan membuat hati kita menjadi kering. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan menjadi gersang. Manusia rohani kita itu yang tidak pernah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan mengalami kekeringan dan tidak mengerti apa-apa. Ya, tapi justru apabila kita selalu mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sekalipun kondisi kita di dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat, kita boleh disegarkan. Kita boleh dikuatkan, bahkan dihiburkan. Itu kan panggilan daripada Yesus sendiri. Amin. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku memberi apa? Sentosa kepadamu. Ya, artinya apa? Tuhan sanggup memberi kepuasan. Itu ya dan amin. Ya, makanya saya sekali lagi menghimbau dan menghimbau. Sadarilah bahwa saudara dan saya ini menyembah Yesus yang hidup loh. Bukan Yesus yang mati. Saudara berbicara di dalam kamar tertutup aja dia tahu. Atau saudara belum membuka mulut, tapi baru ada di dalam hatimu. Engkau sakit hati dengan si A, si B, si C. Baru ada kekecewaan dalam hati dan kepikiranmu. Ya, di situ Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan tahu apa yang engkau alami, apa yang engkau terima. Dalam keadaan kecewa, engkau menangis, engkau merasa disakiti dengan segala macam, Tuhan Yesus tahu. Oleh karena itu saya menghimbau, mengapa kita tidak mau lari di dalam pelukannya? Alami yang terkasih. Sebagai anak Tuhan yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita rugi. Kita rugi. Akhirnya kita menjadi Kristen tanpa pertobatan. Surat baptis punya. Pasti nanti dimakamkan di makam yang indah, tempatnya kumpulan orang Kristen. Tapi apakah ada satu garansi bahwa kita akan bertemu muka dengan Tuhan? Kalau selama kita hidup di dunia ini kita amburadul. Yang terkasih, mari, belum terlambat. Datanglah, larilah di dalam pelukan Tuhan. Ya, seperti dikatakan dalam Ulangan 28 pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Melakukan dengan setia berarti tidak ada waktu yang bolong-bolong, waktu yang sisa-sisa. No, rutinitas selalu bersekutu dengan Tuhan. Lihat perbedaannya. Manusia rohani kita akan dikuatkan, disegarkan.
Saudara tidak akan mau yang lain lagi, hanya mau di dalam pelukannya. Karena He is so real. Karena Tuhan itu sungguh nyata dan hidup. Luar biasa, alami yang terkasih. Alamilah Bapak Ibu. Terlebih bagi mereka yang memiliki masalah persoalan, belum ada jawaban. Jangan engkau berputar-putar di tengah masalahmu. Jangan kita berputar-putar dengan glamurnya dunia. Semuanya tidak ada jaminan yang bisa memuaskan hidupmu. Tetapi hanya satu jaminan yang luar biasa apabila kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selalu di dalam pelukan Dia, selalu di dalam tuntunan Dia. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Tapi selalu Dia menggendong Anda dan saya, memberi kepuasan, memberi jawaban, memberi jalan keluar. Bahkan belum terbatas daripada waktunya. Just 1 second, Dia bisa mengubah hidupmu dan hidupku. Luar biasa Bapak kita yang terkasih. Ya, sedemikian rupa taatilah firman Tuhan. Ya, tidak peduli kedudukan kita setinggi apapun, tidak peduli duit kita itu sudah luar biasa bilioner sekalipun, tidak ada satu yang bisa menjawab kepuasan hatimu. Percayalah. Ya, karena semuanya itu hanya duniawi, hanya kepuasan daging. Tapi kalau kita selalu memeluk Dia, melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, percayalah, mungkin jawaban belum terjadi saat ini. Pegang akan firman Tuhan yang mengatakan, aku akan membuat indah pada waktuku. Pasti itu terjadi, pasti. Tetapi kalau kita di dalam masa penantian itu, jalan kita pakai jalan pintas, pakai jalan mencari kenikmatan dunia, pakai yang mauku, bukan maunya Tuhan. Semuanya sia-sia yang terkasih. Ya, ayo kita lihat kebiasaan yang lain. Yang kelima, yaitu hidup bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Hiduplah bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Kalau kita tahu, ya mungkin ada yang tanya, apa artinya Bu Pendeta, saya nggak ngerti. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur yang senantiasa menyertai Anda dan saya. Pada waktu Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudusnya untuk kita. Tetapi apakah kita selalu bercakap-cakap dengan Roh Kudus? Apakah kita selalu mau berkomunikasi dengan Roh Kudus? Tergantung akan diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu mari yang terkasih, kita akan lihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, dikatakan di sini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan tahu kita dulu dalam kegelapan. Ya, Tuhan tahu karena dulu kita belum mengerti, belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidup kita menjadi hidup di dalam terang. Ya, tetapi kembali lagi, adakah kita melakukan firman-Nya, mentaati firman-Nya, setia kepadanya? Ya, karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi setiap kita. Pilihan ada dalam tangan saudara dan saya. Amin. Ya, seperti dikatakan di dalam kitab Lukas, Yesus juga berbicara kepada murid-muridnya. Kamu jangan pergi kemana-mana. Ya, tunggu dulu sampai Roh Kudus turun atasmu. Karena Dia yang akan membimbingmu, Dia yang akan mengarahkan jalan hidupmu. Dan itulah yang harus kita ikuti. Ya, sedemikian rupa. Ya, Roh Kudus selalu ada dan diberikan untuk menghibur Anda dan saya. Ya, Dia adalah penolong dan penghibur yang menguatkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus selalu menghimbau, hiduplah bergantung dengan Roh Kudus. Amin. Ya, itu sangat penting dan amat perlu sekali. Ya, luar biasa yang terkasih. Kebiasaan yang keenam, yaitu Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah,
keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Ya, pernah baca ini enggak? Ya, kalau ada orang yang baca kayak gini bilang, Bu pendeta, saya alergi. Apa itu selalu memberi? Loh, kita itu berdiri atas firman Tuhan. Tuhan Yesus gak perlu diberi, Dia Allah yang maha kaya, langit dan bumi Dia yang punya kok. Tetapi ini adalah untuk kehidupan kita. Dan ini adalah kuncinya. Kalau hidup saudara dan saya mau diberkati, berilah dan kamu akan diberi. Ya, sesuatu takaran yang baik yang dipadatkan. Ya, saudara boleh baca sendiri dan semuanya itu diukurkan apa yang kita berikan dan apa yang akan kita tuai nantinya. Alami. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, alami. Setiap firman Tuhan itu harus dialami kalau sebagai anak Tuhan yang setia. Ya, sedemikian rupa giving to God. Ya, dikatakan memberi kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Ya, seorang sharing kepada saya, dia katakan, "Pastor, saya mengalami sesuatu yang luar biasa sampai saya lumpuh." Pada waktu itu saya diingatkan oleh istri saya, yaitu untuk mengembalikan uang Tuhan. Ya, mengembalikan, karena kita ini bukan orang kekurangan, kita ini orang yang punya duit. Tetapi kenapa kok kita itu tidak membantu pekerjaan Tuhan, tidak melihat kepada orang lain yang kekurangan, bahkan tidak mengembalikan milik Tuhan. Akhirnya satu hari dia menjadi lumpuh. Setelah berdoa dan diingatkan lagi kepada istrinya apa yang terjadi di dalam hidupnya, akhirnya dia kalkulasi. Selama beberapa tahun itu dia tidak mengembalikan dan tidak pernah mempunyai hati buat orang yang dalam kekurangan. Itu semuanya dia catat. Dan berapa banyak dia berhutang kepada Tuhan. Akhirnya dia kembalikan itu dan hidupnya diubahkan yang terkasih. Akhirnya dia menerima mujizat, dari yang lumpuh dia berjalan lagi. Bukan artinya menyogok Tuhan. Bukan. Tuhan gak butuh disogok yang terkasih. Tuhan gak butuh duit kita. Tetapi Tuhan menghendaki ketaatan kita. Karena itu adalah kunci kalau kita mau diberkati. Taburlah maka engkau akan menuai. Orang yang tidak pernah menabur ya tidak bakal pernah menuai. Gimana? Misalnya Anda punya ladang, punya tanah yang besar. Isinya cuma rumput-rumput yang gersang. Isinya cuma semuanya yang gersang, nggak ada tanaman apapun. Tetapi pada waktu saudara mulai menanam, saudara taruh bibit jagung di situ, maka Anda akan menuai buah jagung. Anda taruh bibit tomat di situ, maka yang keluar adalah buah tomat. Dan siapa yang menikmati adalah Anda sendiri. Ayo koreksi. Bagaimana tanah hatimu saat ini? Tanah hatimu adalah me, I, mine. Semuanya untuk me, my. Ingatlah bahwa apa saja selama Anda hidup di dunia ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Kesempatan untuk melihat berkat-Nya yang luar biasa apabila kita setia berjalan di atas firman Tuhan. Makanya yang terkasih, kalau Anda mau membaca firman Tuhan, di situ dikatakan, ada orang sekalipun anak Tuhan, punya mata gak bisa lihat, punya telinga gak bisa dengar, punya kaki gak bisa jalan, punya tangan gak bisa gerak. Why? Because everything is me, I, mine. Terlalu egonya. Ngapain gua pikirin? Urusanku sendiri masih banyak. Ngapain aku melakukan ini? Aku sendiri belum masuk di dalam ranking goalku. Aku mau hidupku itu sampai di atas ranking 100. Yang terkasih, nafas hidup kita bukan Anda dan saya yang punya. Ingatlah itu. Nafas hidup kita ini hanya sesaat. Hanya sekejap. Kalau Tuhan mau tarik, hilang. Makanya hidup adalah kesempatan. Selagi ada kesempatan yang terkasih, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih,
Lakukanlah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Ya, maka engkau akan melihat betapa Tuhan itu memberkatimu, betapa Tuhan itu menjawab doamu, bahkan betapa Tuhan itu apa yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara pikirkan dan bayangkan, itu yang Dia berikan di dalam kehidupan kita, yang setia, yang mau berkorban bagi Dia. Percaya. Makanya sekali lagi saya katakan, orang yang tidak ngalami makanya nggak tahu. Ya, tidak mengerti. Jesus is spirit. Tuhan itu adalah roh. Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hiduplah di dalam roh. Di dalam roh berarti manusia daging harus turun. Manusia daging egois, sombong, selalu cari kambing hitam, selalu semua orang yang salah, dirinya aja yang paling benar. Ya, ayo. Firman Tuhan akan menuntun jalan hidupmu dan hidupku. Untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Untuk kita menjadi orang yang spontani. Mempunyai hati, memiliki hati untuk orang lain. Gak perlu diminta-minta, gak perlu dimintai tolong. Ya, jauh semakin Anda membaca firman Tuhan. Kalau saya membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, jauh, masih jauh rasanya dari apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya, dan pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, kalau kita merasakan kita berada di dalam pelukannya, rasanya kita nggak mau turun. Nggak mau Tuhan, nggak mau. Begitu indahnya, nggak bisa itu dijabarkan. Anda harus alami. Dan Anda akan melihat buah-buahnya. Pada waktu Anda melekat kepada Dia, melakukan firman-Nya, sekalipun belum sempurna, Anda akan melihat pekerjaan daripada Yesus lakukan dalam hidupmu dan hidupku luar biasa. Sangat amat luar biasa. Oleh karena kalau kekristenan kita mengaku anak Tuhan, ya, tapi kita tidak mengalami itu, sangat amat rugi. Ingat, one day kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan gak tanya berapa duitmu, apa karirmu, berapa billion rumahmu. Gak tanya itu. Tapi hatimu dan hatiku, apakah menyenangkan hati Tuhan? Haleluya yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah jemu-jemu engkau untuk berbuat baik. Ya, jangan jemu-jemu. Karena pada waktunya Anda dan saya akan menuai. Ya, sungguh luar biasa. Kalau kita tidak menjadi lemah, itu pun masih ada tambahannya loh tulisannya. Jangan jemu-jemu kamu berbuat baik. Engkau akan menuai. Kalau kamu tidak akan menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada orang yang sudah kebiasaan, sudah habit. Nah, ini saya ngomong habit yang negatif ya. Ada habit. Hari ini yang salah suaminya, besok yang salah anaknya, lusa yang salah tetangganya, nantilah panjang lagi yang susah Pak RT, Pak RW atau semua yang salah. Dirinya yang paling benar. Artinya apa? Orang ini tidak pernah puas di dalam hidupnya. Nggak pernah puas. Tidak pernah melihat bahwa nafas hidup setiap menit, setiap detik itu kita nih utang sama Tuhan. Utang. Kok berani loh? Ayo yang terkasih, kita menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Hidup kita ini penuh kesalahan. Hidup kita ini penuh dengan hal-hal yang lemah. Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan yang terkasih. Luar biasa. Ayo kita mau berbuat baik. Ya. Dan itu adalah kesempatan. Sudahkah di dalam hidup saudara dan saya, ya, kita menabur hal-hal yang baik dan yang bersifat kekal. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Maka kita akan mengalami penggenapan daripada janji Tuhan. Ya, seperti apa yang Yesus sendiri katakan, ya, berilah maka kamu akan diberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Ya, sungguh luar biasa. Dan kebiasaan yang ketujuh yang terkasih adalah mengampuni. Tidak mudah memang untuk melakukan pengampunan.
terutama buat orang yang sudah menyakitkan, untuk orang yang sudah pernah menghancurkan hidupmu, untuk orang yang sudah melakukan apapun kesalahan yang sangat amat menyakitkan, yaitu termeterai di dalam hatimu. Tapi itulah yang Tuhan mau. Ya, ayo kita baca di dalam Efesus 4 ayat 30 dan 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya, mari yang terkasih, firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi firman Tuhan harus kita lakukan. Kita tahu ini adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyimpan tentang kepahitan, kemarahan, kekecewaan yang sedemikian rupa. Semuanya sudah jelas sedemikian rupa. Ya, dan di balik kuasa pengampunan Anda harus mengalami. Lakukanlah. Di balik kuasa pengampunan Anda akan melihat berkat jawaban Tuhan yang di luar pikiran kita. Itu benar loh. Kadang kan sering kali kalau dibilang ampuni orang yang menyakitkan hatimu. Nggak mau, kok enak. Dia yang nyakitin aku, kok aku suruh mengampuni. Lah, itu orang yang nggak ngerti. Tuhan menghendaki kita itu rendah hati. Supaya berkat kita itu jangan tertahan yang terkasih. Ya, banyak mungkin kalau Anda sudah menjadi pendengar yang setia, akan kebiasaan 7 hal ini tadi. Renungkanlah. Anda mendengarkan firman ini, renungkanlah. Oh iya, tentang pengampunan. Ambil secari kertas. Siapa aja yang orang sudah pernah menyakiti hatimu. Kemudian koreksi diri, apakah aku sudah mengampuni dia? Apakah aku sudah melepaskan kuasa pengampunan? Dan apakah aku sudah mohon kepada Tuhan untuk mengubah hatiku? Sehingga yang ada di dalam hatiku adalah hatinya Tuhan yang penuh kasih. Dulu saya juga gak ngerti saya dulu. Juga mikir, aduh mesti ngampuni orang yang sudah melakukan hal-hal yang demikian. Rasanya gak mungkin dan gak bisa. Tetapi atas pertolongan Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus mengubah hati, maka kita akan mampu yang terkasih. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau mengampuni. Amin. Itu setelah saya menyadari, dulu gak ngerti, sama. Ya, sedemikian rupa sekali lagi. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang diperbuat orang lain dalam hidupmu, kita mampu untuk mengampuni orang tersebut. Ada satu kesaksian, seorang bernama Lloyd John Ogilvie menulis dalam buku Let God Love You. Dia menceritakan saat tersulit untuk bersikap lembut adalah ketika kita tahu bahwa kita benar dan orang lain yang salah. Ya, dan ini jelas-jelas merupakan godaan yang terbesar bagi kebanyakan dari kita. Ya, ketika seseorang mengecewakan kita dan mengakuinya, serta apapun yang terjadi, nasib dan kebahagiaan orang itu rasanya ada di dalam genggaman tangan kita. Ya, kita nggak mau lepasin. Lu yang sudah nyakiti gua, lu yang sudah ngancurin hidup gua. Aduh, rasanya orang itu udah namanya, perbuatannya udah ada dalam genggaman kita. Ya, sedemikian rupa. Dan kita tergoda untuk selalu mengungkit-ungkit kesalahan orang tersebut. Kemudian seorang sahabat karibnya datang. Setelah dia tahu akan hal itu, sahabat karib tadi juga melukai dia. Kita bisa melihat di sini, ya, baik dari ucapannya maupun juga dari perbuatannya. Setiap kali mereka bertemu, hampir dia selalu mau mengungkit-ungkit apa yang sudah sahabatnya lakukan di dalam hidupnya. Ya, sedemikian rupa, ya. Dan ide-ide itu ditambah lagi yang terkasih dengan penggunaan kata-kata yang, karena dia memang
kecewa dan sakit gitu loh. Rasanya tuh kalau bisa dia luapkan kesakitan hatinya tersebut. Ya. Kemudian ada seseorang yang berbicara kepadanya. Lloyd, mengapa begitu penting bagimu? Siapa yang mendapat pujian hanya seperti apa yang kau mau? Jadi bukan hanya perkataannya, bukan hanya perbuatan yang menyakitkan. Karena dia mau kalau dia sudah keluarkan itu seolah-olah ada orang lagi, iya kamu benar, ya kamu nggak salah. Jadi ada pujian yang diberikan kepadanya. Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, lepaskan hakmu untuk mau mengembalikan lagi apa yang orang itu sudah sakiti kamu. Relakan, lepaskan hakmu, ampuni orang tersebut. Ya, karena ketika kita menahan pengampunan, itu tidak saja melukai orang yang kita tidak ingin kita ampuni, melainkan juga melukai hati kita. Benar enggak? Kalau kita nggak mau ngampuni orang itu kan terus dendamnya ada di dalam diri kita. Kita sendiri ya sakit loh. Ya, sedemikian rupa ya yang terkasih. Jadi kreativitas dan aktivitas sedemikian rupa itu menjadi lumpuh. Jadi tetap ada ganjelan. Benar gak? Ganjel di dalam hati kita. Karena perbuatan orang yang menyakiti kita tersebut. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan terhadap orang tersebut, maka akan ada kedamaian, ada pemulihan kepada yang diampuni, juga untuk kita sendiri. Itu dulu saya yang gak tahu. Saya belajar. Tapi memang benar yang terkasih. Pada waktu saya bisa melepaskan pengampunan, sesuatu ada urapan yang turun di dalam hati saya dan hati saya menjadi plong dan sukacita. Bayangkan kalau saya harus memeluk seseorang di mana orang itu yang melukai saya. Ya, pada waktu itu rasanya saya nggak mau berdiri, saya tidak mau untuk memeluk dia. Tetapi Roh Tuhan bekerja di dalam diri saya sehingga membawa saya berdiri untuk bangkit dan peluk orang tersebut. Yang terkasih, di situ saya merasakan kuasa Tuhan. Saya menjadi free, saya terlepas dari segala sakit apapun, kekecewaan tersebut. Itu urusan mereka yang nggak mau merasakan apa yang dia sudah dipeluk apa karena kesombongan selangit misalnya. Ya itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan kita dengan Tuhan kita juga beres. Ada amin? Ya, di situ kuncinya yang terkasih. Jadi, apalagi yang saudara tunggu apabila saudara pernah dikecewakan oleh orang? Ya, ambillah kesempatan saat ini juga untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hatimu. Ya, mintalah kekuatan daripada Tuhan sehingga kita dimampukan untuk bisa mengampuni. Dan ini sangat amat penting. Ya, ingat, pengampunan yang kita lepaskan itu akan membebaskan dirimu sendiri dari penjara dan beban berat yang menindih. Bertahun-tahun, puluhan tahun sakit hati, lalu rugi sendiri. Ya, dulu nggak ngerti. Tapi kalau kita sudah melepaskan, ya, itu kita akan merasakan kedamaian. Bukan ini loh ya, ada orang lagi yang gini, oh Bu Pendeta, saya nggak ingat lagi kok. Udah, saya nggak kepikiran itu. No, itu akarnya masih ada. Dan sekali lagi kalau kita berbicara tentang nama orang itu akan muncul lagi sakit hatinya. Setiap kali akan muncul, ya. Tapi kalau kita mau bereskan dengan semuanya itu loh. Hidup kita juga akan dibereskan oleh Tuhan. Jangan rugi, jangan mau rugi yang terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati dengan orang lain yang menyakiti hatimu. Ya, kita rugi sendiri. Milikilah. Kunci menanggalkan beban kekecewaan dalam hati kita adalah memiliki hati yang mengampuni. Ya, luar biasa. Ayo koreksi, kepada siapa Anda memiliki sakit hati? Biarlah apa yang kita terima, kita belajar siang hari ini menjadi satu pegangan ya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah belajar 7 kebiasaan yang baik daripada Tuhan. Ya, yang pertama tadi apa?
kebiasaan berdoa. Ya, yang kedua, kebiasaan hidup percaya dan beriman. Yang ketiga, merenungkan firman Tuhan. Yang keempat, mentaati dan melakukan firman Tuhan. Yang kelima, hiduplah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yang keenam, hidup yang mau memberi kepada Tuhan. Karena segala berkat datangnya juga daripada Tuhan. Yang ketujuh, hiduplah untuk mau mengampuni. Ya, dan kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih bersama jemaat mampu melakukan ketujuh hal ini kebiasaan, pasti ada suatu perubahan yang sangat baik terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, mari yang terkasih, setelah kita mempelajari akan 7 hal kebiasaan ini dan mendisiplin di dalam hidup ini untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dan adakah kita selalu rindu untuk memulai melakukan kebiasaan yang baik? Lakukanlah hal itu, pasti ada sesuatu damai, sejahtera, sukacita selalu mengalir di dalam hidupmu dan hidupku. Ada amin? Hari ini sungguh firman yang Tuhan bagikan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, bukalah hatimu sekali lagi. Kita baca ayat emas di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, luar biasa. Mari kita mau rekam ayat Roma 12 ayat 2 ini. Taruh di meja tulismu, taruh di mana hatimu berada, dihafalkan bila perlu. Jangan Anda dan saya menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara pendengar yang terkasih, selagi kita hidup di dunia adalah kesempatan. Dan kesempatan ini lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Tuhan mau di dalam hidup Anda dan saya. Ada amin? Haleluya. Mari kita membuka hati yang terkasih bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Ya, kita mau menyembah. Ajarku mengerti Bapa. Ajarkan supaya kita tidak salah melangkah. Haleluya Yesus.
setiap kita. Ajarku mengerti. Bukalah hatimu yang terkasih, dimanapun engkau berada. Mohonlah kepada Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang menjadi rancangannya yang indah. Berserah hanya padamu. Benar Tuhan, terima kasih Bapa. Bimbinglah jalanku. Terima kasih Yesus. Dalam terang firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ku berharap hanya padamu. Terima kasih Bapa. Bapakku, haleluya. Ajar segala rancangan-Mu. Amin, amin. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Benar Yesus, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sembahlah dengan iman. Bapakku, yes Lord. Ajar segala rancangan-Mu. Hayati kata-kata dari lagu ini. Imanilah Tuhanku. Heran perbuatan-Mu. Benar Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih Tuhan. Menurut kehendak-Mu. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur. Sungguh Tuhan, kekuatan yang baru yang kami dapatkan daripada firman yang ditaburkan. Kami lebih mengerti dan mengerti ya Tuhan, apa yang dapat menjadi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Engkau ajarkan agar kami melakukan satu kebiasaan-kebiasaan yang baik ya Bapa. Engkau ajarkan Tuhan, agar umat-Mu ini melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena Engkau adalah Allah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi dan memberikan kemampuan kepada kami semua untuk mampu melakukan segala kebiasaan-kebiasaan yang baik ini Tuhan. Untuk selalu mau bersekutu dengan Engkau. Untuk selalu mendengar dan melakukan apa yang Engkau tetapkan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami memiliki satu hubungan pribadi yang kuat, sehingga hidup kami boleh dipulihkan, dihiburkan, dan jawaban-jawaban doa terjadi karena kami mengalami sesuatu yang baru melalui firman yang Kau taburkan. Bapa dalam surga, terima kasih.
Pengurapan-Mu tetap ada bagi setiap pendengar yang setia, dimanapun mereka berada, di kamar-kamar mereka, di rumah mereka Tuhan, dan juga para jemaat. Mereka tahu ada hal-hal yang mampu dilakukan untuk berkenan di hadapan-Mu. Bapa, hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang kekurangan kesehatan, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan untuk kesehatannya. Bapa, kami percaya melalui doa dan pengucapan syukur serta pengampunan, maka akan ada jawaban di dalam pergumulan hidup ini. Terima kasih Bapa. Kuasa darah Yesus tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan tetap nyata Bapa. Terima kasih karena kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh mengucap syukur bahwa mereka mengalami satu perubahan di dalam kesehatannya, satu perubahan baik di dalam apapun yang dialami di dalam finansial keuangannya. Sesulit apapun Tuhan di dalam ekonomi, kami mau pegang akan firman Tuhan, bahwa burung-burung di udara Engkau pelihara, demikian juga umat-Mu Tuhan. Mungkin kesulitan di dalam finansial Tuhan, itu akan membentuk karakter kami, akan membentuk anak-anak-Mu ini untuk selalu berseru kepadamu dengan pengucapan syukur, untuk mengubah cara hidup kami juga, sehingga kami mengambil keputusan selalu melibatkan Engkau di dalam segala pekerjaan. Terima kasih Bapa, untuk mereka yang mengalami satu hubungan relationship di tengah-tengah keluarga. Biarlah Tuhan campur tangan, melembutkan hati mereka, masing-masing memiliki kerendahan hati, saling mengampuni satu dengan yang lain. Maka akan terjadi Tuhan, seperti perkawinan di Kana. Anggur baru Kau berikan di tengah rumah tangga mereka Tuhan. Hidup mereka dipulihkan luar biasa. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh nyata. Urapan Roh Kudus sungguh ada bagi umat-Nya yang senantiasa rindu akan jamahannya. Bapa dalam surga, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih. Kami boleh belajar akan firman-Mu dan berikan kami kemampuan untuk selalu mendisiplin diri kami melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini, yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap untuk menerima berkat Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita semuanya percaya kalau kita mampu melakukan semua kebiasaan yang baik yang Tuhan berikan, pasti ada perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.